Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani, mahasiswa Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari ulangan akhir semester yang dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi yang diuji oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi. Di sini ada soal-soal yang dimana yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh dari Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Nah, yang pertama, pada Real Object Oriented ini yaitu berfokus utama pada fungsi dan prosedur yang beroperasi pada data. Sedangkan pada Function Oriented Model menekankan pada data yang sedang beroperasi dan tidak fungsi atau prosedur. Yang kedua, dari Object Oriented Model yaitu program besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut fungsi. Sedangkan untuk Function Oriented Modelnya, program dibagi ke dalam apa yang disebut objek. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan ketiga yaitu yang dimana Real Object Oriented itu adalah datanya bebas bergerak di sekitar sistem dan fungsi lainnya, sedangkan untuk Function Object Oriented itu adalah data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal. Selanjutnya data pada Real Object Oriented itu bersifat pasif, sedangkan pada Function Object Oriented itu adalah objek dalam OOP-nya bersifat aktif. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke soal kedua, yaitu berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Nah, saya akan jawab pada bagian preventive maintenance dulu ya. Preventive maintenance ketika kita hendak meningkatkan kualitas sistem yang kita bangun atau hendak menanggulangi sebuah bug sebelum bug tersebut terjadi. Contohnya saja pada kegiatan preventif biasanya meliputi itu yang pertama inspeksi, yaitu kegiatan pemeliharaan periodik untuk memeriksa kondisi komponen peralatan produksi. Yang kedua, pemeliharaan berjalan atau sering disebut running maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan tanpa menghentikan peralatan yang sedang beroperasi. Dan ketiga, ada penggantian komponen yang kecil, merupakan pemeliharaan yang mengganti komponen kecil saja. Selanjutnya ada shutdown maintenance, adalah pemeliharaan yang dilakukan ketika mesin produksi sedang offline atau sedang berhenti memproduksi. Nah, sedangkan pada bagian perfective maintenance-nya yaitu ketika pengguna sistem atau stakeholder menambah requirement dari sistem yang kita bangun. Contohnya saja dapat berbentuk perekayasaan ulang atau restrukturasi software atau penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format atau isi laporan, penentuan logika pemrosesan yang lebih efisiensi dari pengoperasian perangkat. Kita masuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan istilah berikut. Yang pertama, quality of design. Quality of design itu adalah suatu kualitas yang diukur berdasarkan kebutuhan, spesifikasi dan desain sistem. Jadi, secara dasar bisa dilihat bahwa dokumen perencanaan pengembangan produk yang dijadikan tolak ukur untuk melihat tingkat kualitas produk yang akan dibangun. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu quality of conformance. Quality of conformance ini adalah suatu kualitas yang diukur dari implementasi dan dari dokumen perancangan menuju ke produk yang dibangun. Jadi, goal dari quality of conformance ini adalah pengukuran kualitas terhadap prototype atau aplikasi versi awal yang dibangun berdasarkan dokumen kebutuhan. Yang selanjutnya ada quality control. Nah, quality control ini adalah suatu standar ukuran kualitas yang berfokus pada hasil produk dan dilakukan dengan inspeksi, review, dan pengujian untuk memastikan suatu produk telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Masuk ke nomor 4, jelaskan tentang automaticity dan konsistensi. Nah, automaticity dan konsistensi ini terdapat pada transaksi, yaitu eksekusi program user oleh DBMS. Bagian automaticity ini adalah semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Yang kedua ada konsistensi, yaitu transaksi harus dipastikan
berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Dan kita masuk ke nomor 5, yaitu berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Nah, yang pertama dari configuration item tree ini ada configuration item atau SCI. Configuration item agregasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Item konfigurasi perangkat lunak tidak hanya segmen kode program tetapi semua jenis dokumen yang sesuai dengan pengembangan. Setelah item konfigurasi dipilih, biasanya mereka diatur dalam sebuah pohon yang itu dinamakan configuration item tree. Selanjutnya masuk ke nomor 6, yaitu jelaskan tentang software configuration management plan. Software configuration management plan yaitu adalah seperangkat disiplin atau studi di dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Nah, aktivitinya yang ada pada software configuration management plan itu adalah pertama, configuration item identification, yaitu pemodelan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Yang kedua ada promotion management, yaitu pembuatan versi untuk pengembangan lain. Release management, yaitu pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Branch management, yaitu pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Selanjutnya ada saya agak lupa. Branch management itu untuk pengembangan bersamaan. Selanjutnya ada variant management, yaitu pengelolaan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Dan selanjutnya ada change management, penanganan, persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Itu saja soal-soalnya yang telah diberikan oleh Bapak Agung. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.